Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinanda Saputri Marpaung dari kelas C S1 Keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk pertemuan ke-9 tentang materi paragraf. Untuk awalnya, saya akan menjelaskan pengertian dari paragraf. Paragraf adalah kalimat yang saling berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Paragraf juga salah satu kesatuan pikiran, suatu kesatuan yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Definisi paragraf menurut KBBI adalah bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran atau satu tema yang lengkap dengan ragam tulis, ditandai oleh baris pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasi yang lebih. Paragraf juga disebut sebagai karangan singkat karena dalam bentuk ini penulis menuangkan ide atau pikirannya sehingga membentuk suatu topik atau tema pembicaraan. Dalam satu paragraf terdapat beberapa bentuk kalimat. Kalimat-kalimat itu yaitu kalimat pengenal, kalimat utama, kalimat penjelas, dan kalimat penutup. Kalimat-kalimat ini terangkai menjadi satu kesatuan yang dapat membentuk suatu gagasan. Dapat menjadi penentu banyak ide pokok yang dapat. Dalam materi paragraf ini, saya memilih tentang artikel telaah diri. Telaah diri yang artinya terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kajian terhadap diri sendiri atas semua sifat dan perilaku yang telah diperbuat. Di era media sosial dan dunia, banyak sekali masalah. Boleh jadi diri kita paling rajin melihat kesalahan-kesalahan orang lain atau pihak lain yang ada di luar sana. Demikian kritisnya sebagian kita, atau mungkin diri kita sendiri nyaris tidak melihat sisi baik seseorang. Hal yang tampak adalah buruknya saja. Lalu lahirlah ghibah, sinisme, dan keluhan tak berkesudahan. Kehidupan dianggap semua buram dan tak ada masa depan. Sedemikian pesimis, dunia seolah akan kiamat. Meminjam karya Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, atau seperti lagu karya Skeeter Davis, The End of the World. Ketika matahari bersinar, air laut bergegas ke pantai, padahal itu adalah tanda dari berakhirnya dunia. Sesekali hendaklah menelaah diri, apa yang telah kita perbuat untuk memaknai hidup ini. Meski sedikit namun berarti, makna hidup bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan semesta. Pun makna bagi diri kita sendiri. Siapa tahu diri kita hanya banyak bicara, tetapi sedikit bekerja. Telaah diri itu penting dan hendaklah mengintrospeksinya. Dalam bahasa agama disebut dengan muhasabah. Hisablah diri sebelum mengoreksi orang lain. Siapa tahu semut di ujung lautan tampak jelas sekali. Gajah di pelupuk mata tampak buram. Allah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Terdapat dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
Kemampuan telaah diri merupakan wujud kearifan dan cerdas. Jangan sampai merasa diri paling benar dan baik. Ternyata prakteknya jauh panggang dari api. Menyuarakan kebenaran sambil menyalahi kebenaran. Berteriak keadilan pada saat sama lupa kalau suka bertindak tidak adil alias zolim terhadap orang lain. Dalam hadis Nabi bersabda yang artinya, orang pandai adalah yang menghisap dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah mati. Adapun yang lemah adalah mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tersebut terdapat dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi, alangkah cerdas dan bijak manakala diri kita telisik dengan suara hati yang jernih. Siapa tahu masih banyak kurang daripada lebihnya. Lebih banyak bicara ketimbang berbuat. Kebenaran, kebaikan, keadilan, dan segala keutamaan hanya berhenti retorika, bak simulakra. Padahal Tuhan murka pada siapapun yang cakap bicara, tapi lain kata, lain dilaku nyata. Maka lihatlah ke dalam diri, siapa tahu banyak nokta hitam. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.